Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febriani, NIM 221210055, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas A2. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Hajeni SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidup di dunia. Adapun dimensi manusia diantaranya ialah: yang pertama adalah dimensi kesosialan, yang kedua dimensi kesusilaan, yang ketiga dimensi keagamaan. Kemudian adapun fitrah manusia merupakan tahap awal di mana proses manusia sebelum mendapatkan ilmu pengetahuan. Manusia pada tahap ini diibaratkan seperti kertas putih atau teori tabula rasa yang kosong yang belum tercoret dengan tulisan apapun. Lingkungan dan keluargalah yang akan membentuk anak tersebut. Manusia juga dapat dipengaruhi oleh keyakinan orang tuanya yang akan diarahkan kemana keyakinan itu. Kemudian, adapun hubungan manusia dan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan di seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia yang sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan penumbuhan potensi dasar yang dimiliki anak didik, memelihara, mengembangkan serta meningkatkan kebudayaan dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimiliki dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian yang utama. Tujuan dan fungsi pendidikan. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Alasannya adalah meningkatkan sistem pendidikan yang berjalan dengan baik secara langsung merupakan keberhasilan dari sebuah negara dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia yang kelak akan memegang tanggung jawab suatu negara. Dalam lingkup yang luas, pendidikan bisa dikatakan sebagai proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang akan digunakan menjadi warisan dari satu generasi menuju generasi selanjutnya. Proses pembelajaran sendiri dimulai dari pengajaran, pelatihan, hingga penelitian. Pendidikan juga bisa menjadi cara dalam upaya meningkatkan kecerdasan, budi pekerti, kepribadian, dan keterampilan yang akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain di sekeliling. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian kurikulum serta kelebihan dan kekurangannya. Menurut Profesor Dr. Nasution, pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program studi pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah yang bersangkutan. Adapun kelebihan kurikulum yaitu: yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Kemudian yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktik dan sikap, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan bidang studi yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Kemudian yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Kemudian yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun kekurangan kurikulum yang pertama yaitu
Guru banyak salah paham karena beranggapan guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dan kurikulum. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan sensitif. Kemudian yang keempat, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Kemudian yang kelima, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Kemudian ada pun materi selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan. Ada 3. Yang pertama, lembaga informal, lembaga formal, dan lembaga non-formal. Kawan, kita di sini akan menjelaskan bagian pertama yaitu lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, di mana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan. Adapun fungsinya yaitu membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun non-formal, mengontrol dan motivasi anak agar lebih giat belajar, membantu mempertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari keluarga maupun lingkungan, membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak, bermotivasi anak agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya, membantu anak lebih baik mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, yaitu lembaga formal. Lembaga pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara. Kemudian adapun fungsi lembaga formal yaitu melatih tanggung jawab, melatih manfaat fisik dan disiplin, melatih kemampuan akademis, membentuk identitas diri, mengembangkan diri dan kreativitas, dan yang terakhir adalah membangun jiwa sosial. Kemudian yang terakhir yaitu lembaga non-formal. Lembaga pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Dan karena pedoman pada standar nasional pendidikan, maka hasil dari pendidikan non-formal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal. Adapun fungsi non-formal yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan ketangsaraan, pengetahuan kesehatan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Kemudian untuk keperluan pendidikan lanjutan, melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup. Misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengkajian, sekolah mingguan, dan lain-lain. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.